Halo, selamat sahabat semuanya. Kita di sini ada di Praska Rizka cerita sekolah sahabat anak-anak. Ya, sekolah sahabat primary. Oke, jadi siang ini teman-teman, Praska dan Kira akan membuat review tentang pelajaran diskusi sekolah sahabat yang ke-8 ya. Dan Praska dan Kira akan ada bersama teman-teman di channel Dimitri Kira Sekolah Sahabat setiap Sabat siang untuk pelajaran sekolah sahabat yang berikutnya. Dan kita sekarang ada di jalan, kita mau menuju rumah Opung Praska. Dan dalam perjalanan kita akan melakukan review pelajaran sekolah sahabat ya. So teman-teman semua, sobat-sobat Praska dan sobat Kira, sebelum kita belajar sekolah sahabat, baiknya kita berdoa dulu. Adik Kira mulai berdoa? Gimana berdoa? Oh, Abang Praska, oke. Tuhan, terima kasih sudah jaga hari ini. Kita mau baca Alkitab, berkati supaya kita bisa mengerti apa yang kita baca dalam sekolah sahabat ini. Berkati jadi kesehatan dan kepintaran, amin. Amin. Oke, waktu dan tempatnya kami persilakan kepada Praska untuk menceritakan pelajaran sekolah sahabat yang ke-8. Apa judulnya? Judulnya dari duka cita ke sukacita. Oke, silakan Praska, Papa sambil nyetir. Ayat hafalan hari ini ada di Yeremia 31 ayat 13. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Ingat ya, nanti ada di Q&A. Oke, kita mulai ceritanya ya. Pak Yesus dan teman-temannya atau ke-12 murid Yesus lagi berbicara dan bertawa-tawa sama-sama. Mereka melewati jalan kampung yang kasar dan berbatu-batu. Siapa yang pernah jalan kampung? Aku, tapi pakai sepeda. Kayak apa sih jalan kampung tuh, jalannya rusak ya? Jalannya rusak, lalu mungkin ada tanjakan, turunan ya. Jadi jadi Yesus bersama murid-muridnya di samping menyusuri jalan kampung. Dan menuju kampung ya, yang ditujui. Oke. Terus jalannya berbatu-batu juga sama kasar. Supaya dan pada saat itu mereka berhenti. Dan kapan ya? Tapi mereka pernah pas itu berhenti. Mereka melihat seorang janda yang lagi sedih. Nah, janda itu apa itu janda? Janda itu apa artinya janda? Aku nggak tahu juga. Janda itu artinya seorang ibu yang telah ditinggal oleh suaminya ya. Ditinggal dalam artian bisa ditinggal mati ya, atau ditinggal oleh pergi. Jadi dia hidup sebagai orang tua hanya sendiri. Nah, oke, lalu dia sedih kenapa dia sedih? Karena anaknya telah mati. Meninggal ya. Dan Yesus pun sedih melihat janda itu sedih. Jadi suaminya janda itu mati beberapa waktu yang lalu. Jadi bayangin coba ya, habis suaminya mati, tiba-tiba nggak lama kemudian anaknya lagi mati. Nah, sedih nggak coba? Abang kalau misalnya papanya mati, ada kira kalau papanya mati sedih nggak? Sedih. Sedih atau senang? Sedih. Karena nggak disuruh-suruh ya.
Hah? Senang apa sedih? Ya sedih Nggak ada yang lah. suruh buat PR, nggak ada yang suruh sedih ya, karena tidak ada orang tuanya. Lalu sekarang kenapa tadi anaknya? Lalu Anaknya pun mati. mati. Anaknya cuma ada berapa anaknya? Satu. Cuma Satu soalnya ada satu putranya. Nah, hanya satu-satunya anaknya. Iya, satu-satunya. Jadi kalau dia suami meninggal, anak meninggal, dia tinggal hidup sama siapa? nggak ada. Hanya sendiri. Kera mau nggak hidup sendiri? Jangan. Mau nggak hidup sendiri Kera? Ya nggak bisa. Nggak mau ya. Kayak harus pergi ke hutan. Nah, oke. Terus lanjutkan ceritanya. Terus janda itu pun menangis-nangis. Terus Tuhan bilang dengan suara lembut, jangan menangis. Dan 12 murid Yesus itu bilang apa yang Tuhan Yesus akan lakukan. Dan dengan suara keras Tuhan Yesus bilang, aku katakan kepadamu, bangunlah. Terus anaknya janda itu bangkit dari kematian. Wow, keren banget dong, cool ya. Iya. Bisa bangkit. Nah, terus? Terus duka citanya janda itu menjadi sukacita, menjadi senang lagi karena anaknya sudah bangkit. Ya. Nah, apa? Kita bayar tol dulu nih. Oke, nah sekarang apa yang kita pelajari dari pelajaran itu coba? Sebelum dan Tuhan pun bisa membalikan duka cita kita menjadi sukacita. Ah, siapa yang kalau itu, siapa yang pernah sedih? Adik pernah sedih nggak? Nah, menangis pernah nggak? Nah, jadi kalau sedih, apa yang kita lakukan? Berdoa kepada Tuhan. Supaya Tuhan apa? Merubah duka cita kita menjadi Menjadi sukacita seperti corona ini. Mungkin ada teman-teman yang hanya di rumah nggak tahu melakukan apa, bosan. Yes, betul. Pasti kalau berdoa pasti juga bisa hilang sedih dalam waktu dikit-dikit lah. Yes, betul. Apalagi kira kalau berdoa kepada Tuhan ngapain? Kita apa sama Tuhan Yesus? Pastilah tahu mainan. Oke, apalagi abang lanjutin ceritanya. Dan jika Tuhan Yesus datang, ibu dan ayah, putra dan putri akan kembali bersama-sama dengan Yesus di surga. Amin. Dan itulah apa kerinduan kita ya. Semua kita akan bertemu di Ya. surga. Tapi bisa nggak ke surga kalau tidak suka belajar firman Tuhan? Tidak bisa ya. Oke, jadi ayat hafalannya apa itu? Coba sama-sama ayat hafalannya. Yeremia 31 ayat 13. Yeremia 31 ayat 13. Ada juga sama. Ayo ikut juga. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan. Aku akan merubah perkabungan mereka menjadi kegirangan. Akan menghibur mereka Akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. sesudah kedukaan mereka. Tuh ya, ingat ya. Jadi Yesuslah yang bisa merubah kedukaan menjadi sukacita ya. Sekarang tutup bukunya. Q&A. Nah, pertanyaan ya, kalau teman-teman semua juga mau komen atau mau share tentang pelajaran sekolah sahabat kita yang ke-8, teman-teman bisa nih masukin ke kolom komen ya. Ya, jawabannya akan dibuat dari video ini. Nah, ini begitu. Kalau teman-teman senang, teman-teman merasa terberkati, jangan lupa bagikan kepada teman-teman yang lain ya. Subscribe Dan share kepada teman-teman yang lain. dan like. Dan like ya. Dan kasih jempol ke atas. Nah, jempol ke atas juga boleh. Dan pencet belnya. Dan bel. Setelah jadi Q&A-nya akan
mulai. Ding 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 ding. Berapakah anak dari ibu janda itu? Satu. Siapakah yang membangkitkan anak dari janda itu? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Apa yang diminta sama janda itu kepada Tuhan Yesus? Dia bilang apa? Gak ada. Gak ada. Tapi hanya sedih melihat anaknya, tetapi dibangkitnya terus jadi senang. Jadi sepertinya dia mau anaknya itu bangkit kembali, tidak mati. Gimana caranya kok bisa ketemu Tuhan Yesus tuh? Gimana kok tiba-tiba bisa ketemu Tuhan Yesus, terus Tuhan Yesus dia membangkitkan? Karena Tuhan Yesus lagi pergi ke jalan, ke kampung, dan di kampung itu dia menemukan janda itu. Lalu janda itu masa nggak bilang apa-apa, nggak berdoa, nggak apa-apa, tiba-tiba terus dibangkitkan gitu? Karena Tuhan Yesus sedih melihat janda itu. Oh, Yesus juga menaruh belas kasihan ya? Belas kasihan. Oke, sampai di sini dulu teman-teman semua. Dan jika ada pertanyaan tulis di komen. Udah tadi kan? Iya, tapi satu hal, kalau nggak terjawab di video ini juga, kita akan tulis di komennya juga. Yes, di video berikutnya ya. Terus kalau teman-teman ingin share sesuatu, please komen di bawah ini. Thank you semuanya teman-teman. Kita akan tutup pelajaran sekolah sahabat ini dengan doa. Tapi sebelum kita berdoa, Bapak harus pinggirin mobilnya untuk kita supaya tidak ditabrak mobil. Kita pinggirin dulu supaya kita bisa berdoa. Kita ada di tol sekarang menuju perjalanan. Oke, Bapak berhenti dulu. Oke, Abang Praska boleh pimpin kita di dalam doa. Ya. Ya, belum aman. Oke. Ya. Tuhan, terima kasih sudah jaga hari ini. Terima kasih atas cerita yang kita sudah baca hari ini. Berkati jadi kesehatan dan kepintaran. Amin. Amin. Jadi dadah semuanya. Bye. Sampai ketemu sahabat depan. Ya.